warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak RT, RW Desa Sadang, dan yang saya banggakan rekan-rekan perangkat, tak lupa tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun dalam rangka sosialisasi untuk sedekah bumi tahun 2026. Tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mohon maaf karena undangannya dadak mepet dengan sedekah bumi, tapi alangkah baiknya ini sedikit banyak saya sampaikan mengenai rangkaian acara yang akan dilaksanakan, yaitu sedekah bumi di tahun 2026. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, untuk siang ada pagelaran wayang di Sumur Gede seperti biasa. Terus kemudian untuk malamnya ada pagelaran wayang lagi di Pasar Kuliner. Dalangnya Tri Bayu Santosa dari Kebonarjo. Terus di situ ada juga dagelan istilahnya nomor. Niku dagelane lontang sapa iku. Terus lakonnya plolong kok plolong. Iya plolong. Niki lakonnya niki Kembang Dewarna. Ini yang tahu wayang pasti tahu lah ya ceritanya. Nanti kalau yang nggak tahu dilihat aja di Google, pasti ada intinya ceritanya seperti apa. Ini saya harapkan Bapak Ibu semua lembaga yang ada di desa untuk hadir turut membantu, turut memeriahkan kesannya di depan masyarakat itu kita guyub-rukun. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Pak RT, Pak RW, BPD yang telah turut mendukung, baik itu kerja bakti dan lain-lain turut membantu. Saya ucapkan terima kasih. Terus kemudian nanti kalau di hari hanya saya juga mohon bantuannya jenengan semua, karena di lapangan ini biasanya sangat sibuk sekali. Terus untuk persiapan Sabtu malamnya untuk wilayah RT Kuliner ini juga saya mohon bantuannya untuk semua persiapan, karena untuk rekan-rekan perangkat sendiri kan jumlahnya terbatas, juga pasti keteteran kalau tidak dibantu, terutama ibu-ibu ibu-ibu PKK. Saya harapkan untuk membantu kegiatan seperti tahun-tahun yang lalu. Terus untuk yang lain-lain ini tidak lupa saya tekankan, karena ini desa kita ini berada di tengah-tengah kota, lintas daerah, ada pasar daerah juga. Jadi untuk para tokoh masyarakat, Bapak RT RW untuk lebih waspada terhadap lingkungannya. Ada tamu 1x24 jam harus lapor, harus ada identitas, KTP, SIM dan lain-lain. Ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan jenengan masing-masing. Tak lupa selalu saya tekankan untuk bapak-bapak, karena selaku tokoh yang ada di lingkungan masyarakat, untuk memberikan contoh ataupun menciptakan lingkungan yang bersih, bersih, warganya mandiri, dan menjadi pelopor adanya kegiatan-kegiatan yang positif.
Ini ada beberapa RT yang memang sudah menunjukkan kalau ada kegiatan Agustus, terus ada malam tirakatan, itu sudah mulai tiap tahun rutin ya, untuk kegiatannya. Terus untuk waktu kemerdekaan itu lingkungannya dihias dengan meriah ya. Ini sebagai wujud bahwa jenengan telah berhasil membina warga untuk sadar tentang pentingnya proklamasi kemerdekaan ya. Untuk hal-hal yang kecil yang lain paling tidak adalah perkumpulan arisan minimal ya Pak ya, Bu RT-nya. Terus Bu RT-nya pun harus turut kegiatan PKK, arisan harus ikut. Masa warganya disuruh ikut, Bu RT-nya enggak ikut, kan gitu ya Pak ya. Ikut enggak Pak Bu RT-nya arisan di PKK? Enggak ya? Paling ada beberapa yang aktif ya. Jadi untuk tahun depan, untuk memeriahkan kegiatan PKK ya, ibu-ibu, saya harapkan Ibu RT turut dalam kegiatan PKK ya. Jadi kersane mboten sepi Pak ya. Ya, itu dari saya mungkin tentang sedekah bumi. Nanti pasti malam sedekah bumi itu ada lelean Pak nih. Mesti itu ada. Nah, ini saya harapkan kalau kegiatan ini jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang negatif. Ya, eman kita menyedekahi bumi dalam wujud rasa syukur, tapi dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang negatif di lingkungan jenengan masing-masing. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada sedikit yang perlu kami sampaikan, tapi sebelumnya mungkin dari hal yang disampaikan Bu Iki tadi ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo, terkait sedekah bumi yang akan kita laksanakan besok hari Sabtu. Betul nonton ya? Seperti yang sudah disampaikan Bu Iki, kami mohon maaf, seharusnya acara malam hari ini kita laksanakan sebelum acara kerja bakti kemarin, tapi karena keterbatasan waktu kita dan kesibukan yang sangat-sangat luar biasa, jadi mohon maaf baru bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Jadi untuk besok acara hari Sabtu, monggo Bapak Ibu kita hadir ke Sumur Gede maupun di kuliner, kita meriahkan acara bersama-sama. Selanjutnya mungkin ini tidak ada hubungannya dengan ini Bu, sedekah bumi, cuma untuk penyampaian informasi saja kan terkait dengan kegiatan terutama khususnya fisik yang sudah kita laksanakan. Untuk tahun ini sebetulnya bukan tidak ada kegiatan fisik, karena saya dengar dari beberapa bapak kemarin kan katanya untuk tahun ini tidak ada pembangunan, tidak ada kegiatan fisik, tapi kok ternyata ada. Sebetulnya bukan tidak ada, tetapi karena memang berkurangnya lumayan banyak. Dari anggaran dana desa saja sudah berkurang sebesar kurang lebih 60%. Jadi tetap ada kegiatan fisik, namun untuk jumlah dan nilainya mungkin berkurangnya juga sekitar kurang lebih 60%. Jadi untuk tahun ini sebenarnya ada beberapa titik. Yang pertama yang sudah kita laksanakan, ada pembangunan jalan paving yang di depan Bindi lanjutan sampai ke depannya Pak Rasno Polangan, itu sudah kita laksanakan 100%. Yang kedua, yang ke arah selatan sampai dengan musolanya Pak Rusman Hadi melewati rumahnya Pak RT 4 RW 3 Pak Lasman juga sudah kita laksanakan 100%. Alhamdulillah. Kemarin juga terima kasih juga kepada Pak RT yang sungguh ini tenaganya, bantuannya ini sungguh luar biasa. Terima kasih Pak RT.
Dan yang ketiga, kemarin sudah kita laksanakan juga untuk rehab jembatan yang di RT masuk RT 3 RW 2 di sebelah utaranya Bu Marwati, karena ada kerusakan jebol kemarin. Alhamdulillah meskipun dananya hanya 50%, baru di rekening itu baru ada 50%, tapi mengingat karena ini keadaan sangat mendesak dan darurat, tidak tahu gimana caranya kita usahakan dan alhamdulillah sudah 100%. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Pak RW 3 RW 2 RW 2 Pak Darsulan, terima kasih atas bantuannya. Juga masyarakat sekitar juga kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang belum kita laksanakan masih ada 4 titik. Yang pertama yang di RW 5 ini depannya Pak Maming BPD dari arah barat ke timur sampai ke utara di sebelah baratnya rumahnya Pak Sutris. Ini juga pembangunan jalan cor. Rencananya setelah sedekah bumi ini kita laksanakan, insya Allah akan kita laksanakan untuk kegiatan pembangunannya, itu sepanjang 33 meter saja, karena mengingat anggarannya sangat-sangat terbatas Pak Ibu. Selanjutnya drainase di RT 2 RW 8 ini belum kita laksanakan karena memang anggarannya belum ada. Yang terakhir di RT 1 RW 8 ini wilayahnya Pak RT Riyadi untuk rehab jembatan Pak. Ini masih belum bisa kita laksanakan karena memang anggarannya untuk tahap kedua belum turun, belum masuk di rekening kas desa. Sementara itu yang dapat kami informasikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketua RT maupun Ketua RW atas bantuan, segala bantuan baik tenaga, material maupun swadayanya dari masyarakat sekitar. Kami sangat menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan dari Bapak Ibu, monggo. Betul nonton ya? Ini untuk selanjutnya karena sudah tidak ada yang mau disampaikan, cukup ini. Oke, ada tambah. Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Bayan ya, fisik mana saja yang sudah kita bangun. Jadi anggaran fisik berkurang sampai 60%, tapi paling tidak kita berusaha untuk mewujudkan. Ini kita mengejar penyerapan dana desa. Jadi Pak Sekdes sudah berusaha menyelesaikan administrasi agar tahap 1 ini cepat cair. Jadi untuk mengejar tahap 2, kalau kita menyerap tahap 1 telat, tahap 2 juga telat Pak. Nah kita khawatirnya nanti kalau penyerapan tidak maksimal maka anggaran itu akan balik lagi. Oke, jadi sekarang seperti itu. Jadi mohon kalau lingkungannya sudah dibangun, jalannya sudah bagus, ini tolong benar-benar dijaga. Ada mobil yang atau angkutan yang melebihi muatan, tolak Pak, tidak usah lewat ya. Karena apa? Dana desa itu tidak seperti tahun-tahun lalu Pak. Kalau rusak kita mau minta tanggung jawab siapa? Kalau kita sendiri yang tidak menjaga, eman-emani Pak. Oke. Saya lihat itu jalan arah sebelah timurnya makam yang barat itu nggih pondasine pun ajeng mau mengkap-mengkap. Nah itulah eman-eman nggih. Untuk anggaran pemeliharaan pun belum tentu nanti bisa tercover karena ini ada beberapa usulan yang memang jauh nggih, jauh dari
usulannya itu banyak sekali, tapi untuk yang terrealisasi ini sedikit karena kita terbatas anggaran. Jadi mohon untuk apapun itu tolong Bapak ini yang selaku ketua RT yang tahu lingkungannya ada sesuatu hal yang mungkin itu bisa merusak fisik, ini tolong ditolak atau dikembalikan. Nggih. Nek mboten nrimani nggih lapor mawon teng desa. Nggih. Enggak apa-apa, Pak. Kita berhak. Soalnya ini lingkungan, Pak. Nanti kalau rusak mau tanggung jawab membenahi, enggak mungkin. Pasti dari awal ngomongnya seperti itu. Nggih, mungkin nek rusak kula dandosi, tapi hidup ngilang. Kita mau minta tanggung jawab siapa. Nah, ini saya selalu menekankan bahwa marilah kita jaga yang sudah kita bangun untuk masa depan anak cucu kita. Paling tidak wonten tinggalane. Okay. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan jenengan yang sudah mendukung di lingkungan rapat sing tenang-tenang mawon iki nggih teng Sadang niki Pak. Liyane niku nggih mboten nggih ono wae. Nek ceritane kanca-kanca dan alhamdulillah ini kompak Pak nggih. Kompak napa mboten Pak? Alhamdulillah nek kompak mungkin nek sedekah bumi sareng-sareng ningali wayang nggih. Terima kasih dari kami pemerintah Desa Sadang. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam pelayanan kita perangkat ataupun yang lain ada kurang-kurang nggih, karena kita manusia biasa. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.